Pusat PSI untuk pada doakan memberikan pengantar kepada kita semua dan kepada beliau. Dipersilakan Pak Ketua Umum. Ini ya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam solidaritas untuk kita semua. Ibu Retno Pratiwi, calon Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 2020. Memang tidak ada ketiganya. Sebentar lagi Menteri kan pernah bakti dari beliau. Ya, kami hormati Pak Ronald Budjo kali kedua bertemu dengan kita dengan tema dan topik yang berbeda. Yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah Pak Ansori. Assalamualaikum Pak Mansur. Kemudian dia usianya sama dengan saya lebih tua. Saya pernah menjadi salah seorang direksi di BPJS TK waktu jam sostek dan sekaligus di DJSN. Sekarang menjadi pakar bidang jaminan sosial, khususnya tenaga kerjaan. Dan tidak kalah penting Bu Supianto, saya juga di tengah-tengah kita. Yang pertama dan utama berlangsung saya senang Ketua Umum Pimpinan Pusat PSI menyampaikan selamat datang. Terima kasih keikhlasan waktu, tenaga dan pikirannya untuk sharing, curah jaga dan kawan-kawan keluarga besar PSI pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kemudian ke tempat dia. Kami informasi kepada Bapak dan Ibu Direktur bahwa kawan-kawan adalah dari unsur PSI dari pimpinan cabang dan pimpinan daerah yang tersebar dari seluruh Indonesia. Jumlahnya sebanyak 52 orang yang hari ini hadir. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa tugas dan tanggung jawab pimpinan pusat SPKSPSI adalah mengawal norma-norma hukum ketenagakerjaan yang dengan harapan memberi keberpihakan kepada kepentingan kaum kerja. Kalau tidak berpihak kepada kepentingan kaum kerja, sudah tentu tugas dan tanggung jawab kita adalah demo berjilid-jilid, urutan kita. Ilustrasi kepada Ibu dan Bapak saudara sekalian bahwa pasca reformasi banyak undang-undang yang lahir, di antara Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 21 2000, Undang-Undang 2004, keluarga besar SPSI dengan keluarga besarnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke patut bersyukur dan bahkan begitu keluar undang-undang itu kita rata-rata tidak menyatakan penolakan tapi bersujud syukur. Di antara 13 2003, 2004 maupun 2021 dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Terakhir Undang-Undang Nomor 24, Nomor 40 dan Nomor 24 tahun 2011 itu hasil karya kita, karya besar yang pernah kita lakukan. Salah satu langkah yang pernah dilakukan oleh keluarga besar SPSI representasinya Ketua Umum diantaranya adalah yang menyerahkan gugatan yang dianggap bahwa Presiden SBY waktu itu melanggar konstitusi. Dengan apa? Dengan gugatan Citizen Law Suite. Dengan gugatan itu 3 poin yang kita sampaikan gugatan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat. Satu, agar pemerintah minta maaf kepada rakyat Indonesia karena tidak memberikan jaminan sosial. Karena Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan bahwa negara selain pemerintah memberikan jaminan sosial dan tidak melaksanakan, maka kita anggap bahwa Presiden melanggar konstitusi. Yang kedua, akan meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia dengan melalui 10 orang tingkat nasional maupun TV nasional. Yang ketiga adalah memberikan ganti rugi sebesar Rp1 kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah agar pemerintah segera membuat undang-undang jaminan sosial. Maka sejak itu kita kawal dari waktu ke waktu, bahkan sampai demo sampai larut malam. Terakhir tanggal 28 Oktober tahun 2011, maka undang-undang jaminan sosial yang kita kenal dengan undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan BPJS hari ini nomor 11 2011, maka disahkan. Maka waktu itu kita pada telanjang dada, telanjang bulat di Senayan, berbicara-bicara, dan semua dinyatakan bersujud syukur. Mudah-mudahan tidak. Pasca itu ternyata pasca reformasi paruh waktu 10 tahun terakhir, setiap lahir undang-undang bukannya sujud syukur kelihatannya. Dalam relasi hampir 10 tahun terakhir, ya banyak undang-undang, terakhir undang-undang
omnibus law cipta kerja bukan sujud syukur, tapi disambut, belum lahir pun sudah disambut, begitu lahir disambut juga dengan demo berjilid. Sekarang lagi-lagi undang-undang P2 juga. Kita yang ini peraturan pemerintahnya nanti di demo berjilid. Buat untuk kita. Atas dasar itu kita sengaja mengundang teman-teman dari pimpinan cabang, pimpinan daerah, dan kita semua untuk berdiskusi. Sebelum berdiskusi dan merekomendasikan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang P2SK, maka kita undang narasumber ini para pakar, yang ngomong. Tapi kalau Pak Presiden ngomong-ngomong, bukan ngomong-ngomong, ngomong diskusi real. Diskusi serius tolong kita sama. Setelah itu yuk kita pikirkan apa yang kita lakukan dalam rangka mengawal ketika undang-undang ini lahir dengan peraturan junto, peraturan pelaksanaannya, dan dalam pasal peralihan mengatakan paling lambat 2 tahun pasca diundangkan maka harus keluarkan peraturan pemerintah. Dengan demikian 1 Januari yang akan datang undang-undang P2SK yang mengatur khususnya di sektor jaminan sosial ada jaminan hari tua dan pensiun. Januari kayaknya nggak lagi menteri gitu ya, dua direktur. Karena apa Januari ya? Kan 2 tahun pasca diundangkan. Ini apa? Dan jujur loh ngomong. Dalam pasal peralihan mengatakan 2 tahun pasca diundangkan harus keluar peraturan turunannya. Paling lambat loh. Nah, sebelum lahir kita ingin diskusi. Kalau sekali lagi jangan sampai lahir peraturan pelaksanaannya ternyata nanti disambut dengan demo berjilid. Bukan untuk kita. Sebab itu yuk kita sharing curah-curahan harapan. Sebelum undang-undang peraturan pelaksanaan lahir kita bisa merekomendasi, bisa memberikan posisi atau memberikan saran dan pandangannya. Khususnya karena ini domainnya Menteri Keuangan, sudah ada tengah-tengah kita yang mewakili segala personalinya, nanti kita sampaikan. Selamat siang. Assalamualaikum siang.